1926, Running Toward Hope. Prefnex. Daftar isi. Settings. Xia Ruofei dan Ling Qingsui kembali ke villa dan segera mandi dan berbaring di tempat tidur. Ling Qingsui dengan lembut bersandar di dada Xia Ruofei, dan berkata, bagus sekali. Kultivasi Paman Song telah mencapai tingkat ke-6 pemurnian Qi. Xia Ruofei memeluk bahu harum Ling Qingsui dan berkata, Qingsui, aku tahu apa yang kamu harapkan dalam hatimu. Sebenarnya, termasuk Paman Song juga sama. Dia selalu berharap Bibi Fang juga bisa terkena kultivasi. Mereka tidak bisa berkultivasi. Mereka tidak bisa berkultivasi, bahkan jika saya memberi mereka lebih banyak sumber daya, itu tidak akan membantu. Petik 2. Aku tahu. Ling Qingsui tampak sedikit sedih, ini semua adalah takdir. Xia Ruofei tersenyum, dan berkata, jangan terlalu pesimis. Jika tidak berhasil, kami akan menggunakan teknik yang luar biasa dan mencoba untuk meningkatkan fisik mereka. Bagaimanapun, akan ada jalan. Rumput pikiran-pikiran tumbuh terlalu lambat, dan Anda tidak akan memiliki cukup rumput pikiran-pikiran dalam waktu singkat. Ling Qingsui berkata, selain itu, pikiran-pikiran mungkin tidak efektif. Saya hanya akan memberikan contoh. Xia Ruofei berkata, saat ini tidak mungkin, bukan berarti tidak akan ada jalan lagi di masa depan. Anda juga telah mengalami menara percobaan, Anda harus sangat jelas, sebenarnya, dunia kultivasi jauh lebih dari yang kita lihat. Basis kultivasi saya telah membuat terobosan yang lebih besar, mungkin saya bisa menemukan cara yang lebih baik. Petik 2. Ling Qingsui mengangguk berat, dan berkata, ya, saya percaya Anda, itu pasti mungkin. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kultivator berjalan melawan langit, dan mungkin bukanlah hal yang baik untuk menginjakkan kaki di jalur kultivasi. Namun, kita tidak dapat mengabaikan kerabat di sekitar kita, monster tua yang telah berlatih selama ratusan atau bahkan ratusan tahun, mungkin sudah lama menjadi keluarga yang kesepian, tetapi kita berbeda. Kerabat dan teman kita masih hidup di era yang sama dengan kita, berpikir bahwa di masa depan orang-orang yang akrab ini akan meninggalkan dunia ini satu persatu, mengucapkan selamat tinggal kepada kami selamanya, di hati saya. Sebenarnya, saya panik, jadi saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk mengubah semua ini. Petik 2. Jika Fei, kamu dibebani terlalu banyak, kata Ling Qingsui lembut. Gadis bodoh. Betapa konyolnya ucapan itu. Xia Ruofei dengan lembut meremas wajah Ling Qingsui, dan berkata menuruti keinginannya, ini sudah larut, ayo tidur sebentar. Bangun pagi untuk berlatih besok. Kamu harus menemaniku untuk memperbaiki bersama, kata Ling Qingsui. Tidak masalah. Keesokan harinya, Song Wei tinggal di rumah bersama orang tuanya. Ling Qingsui juga pulang ke rumah. Sekarang pada dasarnya dia menyerahkan urusan perusahaan kepada eksekutif lain. Dia hanya mempertahankan posisi direktur dan tidak lagi mengintervensi perusahaan. Manajemen harian, jadi waktu relatif bebas. Setelah Xia Ruofei menyelesaikan latihannya di pagi hari, dia awalnya ingin keluar, tetapi dia menerima telepon dari Feng Jing, mengatakan bahwa dia akan melaporkan kepadanya tentang penyesuaian Dewan Direksi Perusahaan dan gagasan umum tentang operasi dan manajemen masa depan perusahaan. Xia Ruofei tidak ingin terus mengelola urusan perusahaan, tetapi Feng Jing bersikeras untuk melapor secara langsung, dan dia tidak membiarkan Xia Ruofei pergi ke perusahaan. Sebaliknya, dia datang untuk melapor secara langsung, jadi Xia Ruofei tidak begitu bagus untuk ditolak. Tentu saja, Feng Jing juga tinggal di townhouse di komunitas yang sama, jadi sebenarnya cukup nyaman untuk datang ke Xia Ruofei. Jadi, Xia Ruofei menunggu Feng Jing di rumah, dan omong-omong, memanfaatkan waktu luangnya untuk melakukan sanitasi di rumah. Ketika Feng Jing datang ke sini, dia melihat Xia Ruofei yang kotor dengan pakaian rumah. Ketua, apa yang kamu? Feng Jing melihat wajah hormat Xia Ruofei, tapi dia juga konyol. Aku baru saja membersihkannya. Xia Ruofei menyeka keringat dari dahinya, dan berkata sambil tersenyum, ini hanya latihan. Saudari Jing, masuk dan duduk. Feng Jing berkata sambil tersenyum, kamu benar-benar orang kaya, tidak mampu menyewa pekerjaan paruh waktu. Jangan bicara tentang pekerjaan paruh waktu, itu semacam pengasuh yang tinggal di rumah penuh waktu, Anda bisa memintanya. Petik 2. Tidak banyak pekerjaan, aku bisa melakukannya sendiri. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum,
lagi pula, aku tidak terbiasa dilayani sebagai paman oleh orang lain. Keduanya berjalan ke ruang tamu sambil mengobrol. Xia Ruofei duduk di meja teh, mengeluarkan daun teh dan set teh dan mulai membuat teh dengan ahli. Feng Jing mengeluarkan folder dari tasnya dan berkata, "Ketua, jangan sibuk. Saya akan melaporkan pekerjaan saya dulu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Jangan tunda. Laporlah padamu, aku akan mendengarkan." Ini, Feng Jing menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, "Faktanya, laporan utamanya adalah tentang reorganisasi Dewan Direksi dan proses pengambilan keputusan dari masalah utama perusahaan di masa depan. Saya telah berbicara dengan pejabat senior secara terpisah akhir-akhir ini dan menyerap mereka. Rencana ini dibentuk setelah pendapat Anda. Coba lihat, saya akan membuat teh." Petik 2. Oke, Xia Ruofei berhenti, dan menyerahkan sisanya pada Feng Jing. Level upacara minum teh Sister Jing juga sangat tinggi. Feng Jing tersenyum dan berkata, "Aku juga banyak minum teh, jadi aku tidak bisa berbicara tentang upacara minum teh. Kamu bisa membaca materi dulu." Baik, Xia Ruofei membuka folder itu dan melihatnya dengan cermat. Meskipun dengan tingkat kekuatan mental dan perkembangan otaknya saat ini, dia mungkin dapat mengingat semua konten utama secara sekilas, tetapi dia tidak dapat membalik halaman terlalu cepat, jika tidak Feng Jing pasti akan salah paham bahwa dia asal-asalan. Jadi, Xia Ruofei perlahan membalik halaman demi halaman. Xia Ruofei tinggal di Sanshan selama 2 hari, pada malam hari ketiga, dia memanggil Song Wei, Ling Qingshui dan Zheng Yongshu ke komunitas Villa Jiangbin. Masalah-masalah di sini pada dasarnya ditangani, terutama urusan perusahaan Taoyuan, dengan Zheng Yongshu yang bertanggung jawab atas beberapa urusan tertentu. Xia Ruofei dapat lebih fokus pada kultivasi di masa depan. Festival musim semi tinggal sekitar setengah bulan lagi. Xia Ruofei memutuskan untuk pergi ke Pulau Taoyuan hari ini. Selama waktu ini, dia akan berlatih di Pulau Taoyuan dengan tenang. Dia akan membawa semua orang kembali ke Sanshan 1 atau 2 hari sebelum tahun baru. Setelah makan malam di villa tepi sungai, Xia Ruofei dan rombongannya datang ke teras di lantai atas villa dalam kegelapan. Xia Ruofei mengeluarkan Obsidian Flying Boat, membuka kunci alet Array Talisman, dan kemudian melemparkan Flying Boat itu keluar. Perahu terbang obsidian dengan cepat tumbuh lebih besar di hadapan semua orang, tetapi orang biasa tidak dapat menemukan keberadaan perahu terbang sama sekali. Perahu terbang obsidian melayang di samping teras, pada dasarnya hanya sedikit lebih tinggi dari teras. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia melompat ke kapal terbang terlebih dahulu, dan Song Wei dan ketiganya juga melompat ke kapal terbang obsidian satu demi satu. Xia Ruofei berpikir, dan langsung mengaktifkan kapal terbang itu dengan kekuatan mental. Saya melihat Obsidian Flying Boat mulai naik perlahan, dan kecepatannya semakin cepat, dan tingginya mencapai 1 kilometer. Dalam beberapa saat, di bawah ini adalah lampu Wanjia di Sanshan. Tempat di mana Fei Zhu lepas landas adalah di komunitas Villa Jiangbin. Jadi melihat ke bawah dari desa saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat kapal pesiar yang terang benderang di Sungai Minjiang melewati kota. Melaju perlahan, Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang dengan kekuatan mental, dan berakselerasi ke arah laut, sambil juga naik ketinggian. Kapal terbang obsidian berubah menjadi aliran cahaya dalam sekejap dan menghilang ke langit. Di geladak kapal terbang, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Semuanya, mari kita istirahat di kabin. Pelayaran hari ini sekitar 2,5 jam. Kamu juga bisa berlatih dan menghabiskan waktu." Meskipun Obsidian Flying Boat memiliki pelindung yang sangat stabil, meskipun Anda berdiri di geladak, Anda tidak akan merasakan embusan angin dari ketinggian. Namun, seluruh proses penerbangan pada dasarnya di atas lautan, dan tidak ada pemandangan di malam hari, tetapi akan sangat membosankan di dek kapal terbang. Xia Ruofei membawa semua orang ke kabin. Obsidian Flying Boat jauh lebih besar daripada kapal terbang air jernih di Tianyimen, dan ruang internal juga sangat luas. Selain ruang kontrol, ada lebih dari 10 kabin independen, jadi Xia Ruofei hanya meminta semua orang untuk memilih kabin untuk latihan, dan dia sendiri duduk bersila dalam kendali, mengkultivasi dan memantau kondisi terbang dari kapal terbang tersebut. Perjalanannya tenang, aman dan lancar. Faktanya,
dengan kecepatan terbang dari Obsidian Flying Boat, bahkan jika seseorang ingin mencegat dan membunuh di jalan, tidak mungkin. Xia Ruofei selalu memisahkan jejak energi mental untuk menyelidiki situasi di depan. Jika benar-benar ada penyergapan, dia hanya perlu mengubah arah terbang sedikit, musuh tidak bisa mengejar sama sekali. Terlebih lagi, di dunia kultivasi saat ini, dengan pengecualian Chen Nanfeng, sangat sulit untuk menemukan seseorang yang lebih kuat dari Xia Ruofei. Bahkan Chen Nanfeng, Xia Ruofei pasti akan berurusan dengannya untuk waktu yang lama. Terlebih lagi, hanya ada satu Chen Nanfeng. Jika ada ratusan master seperti Chen Nanfeng menyergap Xia Ruofei, maka dia mungkin lebih galak. Jika tidak, berdasarkan kecepatan perahu terbang Obsidian, Xia Ruofei akan dapat bertahan, tak terkalahkan. Sekitar pukul 10 malam, waktu China, kapal terbang Obsidian sudah dekat dengan Pulau Taoyuan. Pada saat ini, sekitar pukul 1.30 siang waktu setempat, Song Wei, Ling Qingsui, dan Zheng Yongshu semua menghentikan latihan mereka sebelumnya dan datang ke ruang kontrol. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang, memotong dari sudut tenggara Pulau Taoyuan. Dia dengan mahir menghubungi inti formasi dari formasi Taixu Xuanxing dari jarak jauh, dan perahu terbang Obsidian terbang langsung ke dalam jangkauan formasi tanpa halangan apapun. Dalam sekejap mata, Fei Zhu telah tiba di atap gedung Yan Huang. Xia Ruofei menghubungi Li Yifu satu kali sebelum keberangkatan, jadi Li Yifu telah menunggu di atap gedung lebih awal. Kecepatan perahu terbang Obsidian melambat, perlahan-lahan menuruni ketinggian, dan akhirnya melayang sekitar 2 meter di atas atap. Xia Ruofei adalah orang pertama yang melompat keluar dari kapal terbang dan berdiri kokoh di atap. Li Yifu maju dan membungkuk dengan hormat dan berteriak, "Paman Guru." Pada saat ini, Song Wei, Ling Qingsui dan Zheng Yongshu juga melompat dari kapal terbang. Li Yifu buru-buru menemui neneknya Song Wei dan Ling Qingsui. Tapi Zheng Yongshu tidak berani mengabaikannya, dan buru-buru maju untuk menyambut Li Yifu. Zheng Yongshu tahu betul bahwa meskipun Xia Ruofei memiliki temperamen yang lembut dan tidak melihat dia dan Luo Qingfeng sebagai budak hidup dan mati, dia juga tahu bahwa dalam pikiran Xia Ruofei, Li Yifu adalah yang asli, dan dia dan Luo Qingfeng adalah masih terpisah. Di lantai pertama, Xia Ruofei mempercayai dia tanpa syarat karena segel jiwa. Karena itu, Zheng Yongshu tidak berani mengabaikan Li Yifu. Terlebih lagi, Zheng Yongshu dulunya memiliki beberapa keuntungan psikologis di depan Li Yifu, tetapi sekarang basis kultivasi Li Yifu terus meningkat. Saya mendengar bahwa dia sekarang berada di puncak penyulingan Qi ke-9, dan dimungkinkan untuk menerobos ke periode inti emas kapan saja, sejak Yongshu ditaklukkan oleh Xia Ruofei, meskipun dia juga telah memperoleh beberapa sumber daya, kemajuannya jauh dari Li Yifu. Dia hanya memiliki 8 lapisan pemurnian Qi sekarang. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk ke Li Yifu, lalu menempatkan Obsidian Flying Boat ke dalam ruang Lingtu. "Yifu, apakah Qingfeng masih mundur?" Xia Ruofei bertanya dengan santai sambil berjalan menuju puncak tangga. "Ya, Paman Guru," Li Yifu berkata dengan hormat, "terakhir kali Luo Zhangmen mulai mundur, tapi dia belum keluar. Diperkirakan dia berharap bisa menerobos ke tengah Jin dan kali ini dan keluar. Luo Qingfeng ditutup kali ini, diperkirakan benar-benar mencapai kemacetan jangka menengah Jin dan Xia Ruofei juga sangat menantikannya. Jika Luo Qingfeng dapat menerobos ke tengah inti emas, secara alami itu akan menjadi hal yang baik baginya, yang setara dengan peningkatan kekuatan genggamannya. Tidak banyak pembudidaya inti emas di dunia budidaya. Banyak sekte seperti Sui Yuanzong. Seluruh sekte bahkan tidak memiliki pembudidaya inti emas. Di antara semua pembudidaya inti emas merupakan mayoritas pada tahap awal di tengah periode Jin dan bisa dikatakan jarang, sedangkan untuk periode akhir Jin dan, hanya Chen Nanfeng yang diketahui. Xia Ruofei mengangguk, dan berkata, "Biarkan dia mundur. Kecuali jika ada peristiwa besar yang mempengaruhi kehidupan dan kematian Pulau Taoyuan, jangan ganggu Anda." "Ya, Paman Tuan," Li Yifu mengangguk sebagai jawaban. "Basis kultivasi Anda telah meningkat pesat selama ini." Xia Ruofei melirik Li Yifu, dan dia menjadi jelas tentang basis kultivasinya. "Saya merasa bahwa energi sejati Anda jelas telah banyak memadat. Ini hampir menembus kemacetan." Omen. Petik 2. Dukungan dan perhatian Anda dari Tuan Paman Kuan Meng.
Li Yifu berkata, jika Anda tidak mencurahkan banyak sumber daya, Yifu akan tetap menjadi biksu pemurnian Qi tingkat rendah. Kebaikan besar Tuan Paman, Yifu tidak akan pernah diingat. Petik 2. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan sesuatu yang sopan, panggil aku Paman Guru, aku harus menjagamu. Saat ini, guru kami sangat sedikit, tegasnya, hanya kamu, aku dan Haoran 3 orang. Dengan lebih banyak sumber daya, setidaknya Anda harus meningkatkan kultivasi Anda ke tahap inti emas. Pada hari ke-6 datang ke Pulau Taoyuan, Xia Ruofei keluar dari suite. Karena dia merasakan aura dari gedung menjulang ke langit, dia tersapu dengan kekuatan mentalnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan bahwa si Luo Qingfeng telah menerobos ke tengah inti emas. Begitu Xia Ruofei keluar dari lift, dia melihat Luo Qingfeng keluar dari kamar dengan senyum gembira. Saat Luo Qingfeng melihat Xia Ruofei, dia berlutut tepat di depan Xia Ruofei tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan gemetar, Tuan. Untungnya, bawahannya akhirnya berhasil menembus tahap tengah inti emas. Tidak akan pernah bertahan selamanya. Berani melupakan. Petik 2. Xia Ruofei memiliki senyum tipis di wajahnya, dan berkata, bangunlah. Kamu sekarang adalah seorang master di tengah inti emas, bagaimana kamu bisa berlutut setiap saat? Luo Qingfeng berlutut di tanah, dan dengan hormat berkata, bawahan dapat memiliki hari ini, dan itu tergantung pada dukungan Tuan. Belum lagi tahap tengah dari inti emas. Bahkan jika itu adalah tahap tengah jiwa baru lahir, maka kamu harus berlutut untuk Tuan. Petik 2. Kamu memiliki hati ini. Xia Ruofei berkata dengan ringan, bangunlah dulu. Kamu baru saja menerobos, kamu harus terus mundur dan mengkonsolidasikan basis kultivasi kamu, mengapa kamu pergi dengan terburu-buru? Luo Qingfeng berdiri dan meletakkan tangannya di depan Xia Ruofei dan berkata, Tuan, bawahan ingin melaporkan kabar baik ini kepada Tuan secepat mungkin. Xia Ruofei tersenyum sedikit dan berkata, jika Anda menerobos, saya secara alami akan tahu, mengapa saya harus keluar dan mengatakannya. Cepat dan lanjutkan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi. Hal terpenting untuk terobosan sekarang adalah mengkonsolidasikan basis kultivasi terlebih dahulu, tidak ada masalah. Petik 2. Ya, Tuan, Luo Qingfeng berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Xia Ruofei bertanya lagi, haruskah saya terus berkultivasi di Pulau Taoyuan atau kembali ke Sekte Pemetik Bintang? Luo Qingfeng tidak bisa menahan ekspresi ragu-ragu. Dalam hatinya, dia secara alami sangat ingin berlatih di Pulau Taoyuan. Lingkungan kultivasi di sini sangat menarik. Jika itu adalah dunia kultivasi sebelum lingkungan kultivasi memburuk, perasaan para biksu mungkin tidak begitu jelas, tetapi Luo Qingfeng hanya mengalami seluruh proses kemerosotan lingkungan kultivasi. Dapat dikatakan bahwa sulit untuk dihancurkan melalui hari-hari awal inti emas. Sekarang saya tiba-tiba menyadari bahwa ada lingkungan kultivasi yang sangat unggul. Ini seperti orang yang telah kelaparan selama beberapa hari dan tiba-tiba melihat meja yang penuh dengan makanan lezat. Saya tidak sabar untuk berpesta. Namun, dia adalah kepala sekte budidaya bintang. Status ini menentukan bahwa dia tidak mungkin tinggal di Pulau Taoyuan sepanjang waktu. Ia sendiri tidak ingin melepaskan kendali atas sebuah sekte dengan mudah. Sebaliknya ia juga merasa bahwa Xia Ruofei membutuhkan kekuatan sekte kultivasi bintang, dan ia berkewajiban untuk membantu Xia Ruofei mengelola sekte kultivasi bintang dengan baik. Jadi, setelah memikirkannya, dia berkata, Guru, tunggu bawahan mengkonsolidasikan kultivasi mereka, dan kemudian kembali ke Sekte Pemetik Bintang. Xia Ruofei mengerang sejenak, mengangguk dan berkata, apakah Anda kembali untuk memimpin situasi secara keseluruhan? Sekte Star Cultivation benar-benar membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab. Sekarang Anda telah menerobos ke tahap tengah dari inti emas, Anda juga dapat mempromosikannya di dunia kultivasi pada waktu yang tepat. Dengan kekuatan Anda. Petik 2. Kadang-kadang, seorang biksu kelas atas dapat menentukan kekuatan keseluruhan dari seluruh sekte, sekte dengan pembudidaya inti emas tingkat menengah, dan sekte dengan hanya pembudidaya inti emas awal, atau bahkan pembudidaya inti emas, itu benar-benar tingkat yang berbeda. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, ya. Setelah kembali ke sekte, bawahannya akan muncul di beberapa acara publik pada waktunya,
atau hanya mengundang teman-teman dari dunia kultivasi untuk menjadi tamu di sekte memilih bintang untuk merayakan terobosan bawahannya, di tengah inti emas. Petik 2. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, kamu bisa mempertimbangkan cara mengoperasikannya. Oke, cepat dan gabungkan kultivasimu. Aku akan kembali berlatih juga. Kirim tuan, Luo Qingfeng berkata sambil membungkuk. Luo Qingfeng berbalik dan berjalan kembali ke kamar sampai pintu lift yang dikendarai Xia Ruofei tertutup, terus berlatih dan mengkonsolidasikan kultivasinya. Luo Qingfeng menerobos bagian tengah Jindan, dan Xia Ruofei juga sangat senang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa inti emas jangka menengah Luo Qingfeng diciptakan olehnya. Tanpa Xia Ruofei, Luo Qingfeng mungkin tidak mencapai ketinggian saat ini dalam hidupnya. Dan mendorong basis kultivasi Luo Qingfeng ke tingkat yang lebih tinggi juga merupakan waktu paling sukses bagi Xia Ruofei untuk mendukung para pembudidaya di sekitarnya sejak ia memulai jalur kultivasi. Xia Ruofei kembali ke rumah, Song Wei dan Ling Qingsui juga keluar dari kamar, berbicara di ruang tamu. Ketika mereka melihat Xia Ruofei kembali ke rumah, Ling Qingsui hanya bisa tersenyum dan bertanya, Ruofei, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Bisakah seseorang menyerang Pulau Taoyuan? Song Wei tidak bisa menahan diri untuk mengerucutkan bibirnya. Dia pasti tahu bahwa Ling Qingsui sedang bercanda. Mereka telah mendengar Xia Ruofei berkata tentang kekuatan pertahanan Pulau Taoyuan. Di dunia budidaya saat ini, bisa dikatakan padat dan pada dasarnya tidak ada masalah keamanan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini Luo Qingfeng, dia baru saja menerobos ke tengah Jindan. Medium Golden Core. Song Wei dan Ling Qingsui berteriak berbarengan, kedua ekspresi itu sangat terkejut. Terobosan Luo Qingfeng tidak mengherankan, mereka hanya terkejut dengan kecepatan terobosan tersebut. Luo Tianzhen memainkan peran yang sangat penting. Xia Ruofei berkata, jadi sekarang lingkungan kultivasi di Pulau Taoyuan benar-benar unik, kamu harus bekerja keras juga. Perbaikan tahap penyulingan Qi relatif mudah. Song Wei dan Ling Qingsui sama-sama menyempurnakan Qi tingkat 7. Meskipun belum lama untuk menerobos, tetapi jika Anda benar-benar ingin berkonsentrasi untuk berlatih, tingkat penyulingan Qi ke-8 sebenarnya tidak jauh. Bagi mereka, yang sedikit lebih sulit adalah kemacetan periode inti emas. Tentu saja, dibandingkan dengan Li Yifu, lebih mudah bagi Song Wei dan Ling Qingsui untuk menembus periode inti emas. Bagaimanapun, keduanya jauh lebih muda dari Li Yifu, dan sumber daya yang mereka dapatkan lebih baik daripada Li Yifu. Selain itu, tingkat kekuatan spiritual dua orang yang mereka andalkan pada topas untuk maju dengan pesat dapat membuat mereka kesulitan untuk mengolah dan menerobos. Mengurangi banyak, Song Wei mengangguk dan berkata, kami akan bekerja keras. Sebelum festival musim semi, kami harus kembali ke Sanshan. Sebelum kami meninggalkan Pulau Taoyuan, bahkan jika kami tidak dapat menerobos ke lantai 8 penyulingan Qi, setidaknya kita harus hampir menyentuh kemacetan. Petik 2. Nah, lalu di minggu depan, mari kita tambah waktu perbaikan sendi kita 1 jam setiap hari. Kata Ling Qingsui, bukankah begitu? Xia Ruofei berkata dengan getir, apa kau tidak takut membuatku lelah? Sekarang Xia Ruofei menghabiskan 3 atau 4 jam setiap hari, menemani Song Wei dan Ling Qingsui untuk memperbaiki bersama. Jika masing-masing menambahkan 1 jam lagi, maka Xia Ruofei akan menghabiskan 5 atau 6 jam untuk perbaikan sendi. Sadarilah bahwa kultivasi tubuh spiritual gabungan tidak banyak membantu Xia Ruofei. Bagaimanapun, perbedaan antara kultivasinya dan kultivasi Song Wei Ling Qingsui terlalu besar. Bagi Xia Ruofei, 5 atau 6 jam ini pada dasarnya tidak berpengaruh pada peningkatan kultivasinya. Song Wei mengerutkan bibirnya dan berkata, Qingsui, menambah waktu untuk latihan bersama dapat memengaruhi kultivasi Ruofei. Mari kita tambah waktu pelatihannya sendiri. Tidak apa-apa untuk kurang tidur di malam hari. Ling Qingsui berpikir sejenak, dan berkata, masuk akal. Ini tidak dapat mempengaruhi kultivasi Ruofei. Atau mari gunakan metode pembentukan waktu. Ini tidak akan menunda waktu kultivasi Ruofei. Mata Song Wei berbinar dan berkata, ini adalah ide yang bagus. Dengan cara ini, waktu pelatihan Ruofei sendiri dapat dijamin, dan kita akan memiliki lebih banyak waktu untuk kultivasi bersama secara spiritual dan fisik. Basis kultivasi pasti akan meningkat lebih cepat. Petik 2.
Xia Ruofei tampak tidak berdaya, dan berkata, aku tidak sedang membicarakan waktu. Kedua bibi dan nenek juga sangat lelah saat bekerja bersama. Ling Qingsui melirik Xia Ruofei, dan berkata, aku jelas merasa kamu menikmatinya. Setelah Ling Qingsui selesai berbicara, dia dan Song Wei tersipu pada saat yang bersamaan. Adegan mempesona dari kultivasi gabungan tubuh spiritual tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Kontak intim di tingkat tubuh spiritual, jenis kegembiraan yang masuk jauh ke dalam sumsum tulang, sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan jika mereka berlatih dengan serius, mereka masih dapat dengan jelas mengingat perasaan mereka ketika mereka berlatih bersama setelahnya. Xia Ruofei menatap Ling Qingsui dan berkata, Qingsui, aku tidak setuju dengan itu. Apakah kamu sudah mengatur dengan jelas untukku? Ling Qingsui melirik Xia Ruofei, dan berkata, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda tidak setuju? Protes tidak valid. Jika tidak, saya akan memilih. Minoritas mematuhi mayoritas. Song Wei tertawa terbahak-bahak. Hanya ada 3 orang di sini. Keduanya berada di front persatuan. Jika Anda memilih, Xia Ruofei tidak bisa menang sendiri. Xia Ruofei berkata, ayo set ini. Saya tidak memilih. Bukan tidak mungkin untuk menambah waktu perbaikan sendi. Tidak ada masalah dengan menggunakan formasi waktu, tapi saya tidak bisa berbuat banyak tanpa hasil, kan? Jadi saya punya syarat. Petik 2. Kondisi apa? Ling Qingsui bertanya dengan waspada. Kondisinya tidak sulit untuk diselesaikan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, selama kita bertiga tidur bersama di malam hari mulai hari ini, saya tidak ingin menjaga lowongan sendirian setiap hari. Sisipkan, aplikasi membaca buku yang saya gunakan baru-baru ini, ada banyak sumber buku, semua buku, dan pembaruan cepat. Ya, dari saat mereka mendarat di Pulau Taoyuan, Song Wei dan Ling Qingsui pada dasarnya tinggal di ruangan yang sama dengan tubuh spiritual Xia Ruofei selama sisa waktu, dan Xia Ruofei ditolak oleh mereka setiap malam, menjaga mereka, pacarnya, tapi dia telah tidur di kamar sendirian selama 6 hari. Setelah Song Wei dan Ling Qingsui mendengarkan kondisi Xia Ruofei, wajah mereka memerah. Ling Qingsui berkata, tidak, Anda mengubah persyaratannya. Saya hanya memiliki syarat ini. Xia Ruofei berkata, jika Anda setuju, maka waktu kokultivasi akan mudah untuk dibicarakan. Jika Anda tidak setuju, maka tidak ada diskusi. Song Wei melihat sekilas ke arah Xia Ruofei, lalu membuang muka lagi, dan berkata, Ruofei, haruskah kami menemanimu sendirian sehari? Wei, Ling Qingsui berkata dengan cepat, mengapa kamu begitu mudah berkompromi? Bukankah aku sudah menegosiasikan persyaratan dengan Ruofei? Song Wei berbisik, aku tidak setuju untuk tinggal bersamanya. Ling Qingsui tidak bisa tertawa atau menangis, sementara Xia Ruofei berkata sambil menyeringai, Wei, kita bertiga tidak tidur bersama untuk pertama kalinya. Apa yang memalukan dari pasangan tua itu? Tidak, aku. Song Wei merasa dia tidak tahu apakah dia punya mulut. Dan Xia Ruofei melanjutkan, Qingsui, jangan menatapku. Kamu kesampingkan aku dulu. Aku hanya perlawanan di bawah penindasan. Bagaimanapun, kondisiku ada di sini. Jika kamu setuju jika kamu melakukannya, tidak apa-apa membutuhkan waktu lebih lama untuk meditasi bersama, tetapi jika Anda tidak setuju, maka, mungkin waktu meditasi bersama saat ini mungkin tidak dijamin. Petik 2. Kamu, Ling Qingsui tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, mengapa kamu begitu berandal? Oh, aku bukan bajingan, tapi tidak berdaya, kata Xia Ruofei dengan ekspresi berlebihan. Kamu pergi, Qingsui. Song Wei langsung merencanakan kata-kata Ling Qingsui dan berkata, mari kita bahas dulu. Xia Ruofei merentangkan tangannya dan berkata, ya, aku akan kembali ke rumahku untuk berlatih dulu. Kamu bisa mendiskusikannya perlahan. Aduh, basis kultivasi Luo Qingfeng akan menyusulku, dan Yifu akan segera menyusul, menerobos tahap inti emas, saya stres. Ini sangat besar. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda akan disalib oleh mereka. Tidak, saya harus berlatih dengan cepat. Petik 2. Setelah berbicara, Xia Ruofei kembali ke rumah. Ling Qingsui melompat dengan marah, menunjuk ke pintu Xia Ruofei dan berkata kepada Song Wei, Wei, dia sengaja melakukannya. Song Wei mengatupkan bibirnya dan tersenyum, kita benar-benar harus bekerja keras.
Aku juga merasa terdesak. Dari sudut pandang ini, Ruo Fei benar. Aku tidak sedang membicarakan ini. Ling Qingsui berkata, bukankah kita berdiskusi untuk membiarkannya mengering sebentar? Kalau tidak, kita tidak tahu kapan orang ini akan menambahkan saudara perempuan lain ke kita. Kenapa kamu tiba-tiba berbalik siku Anda keluar lagi? Di mana yang kumiliki? Song Wei tersenyum pahit, aku tidak setuju dengan persyaratannya, lagi pula, aku sebenarnya sangat tidak setuju ketika kamu melamarnya. Setidaknya dari sudut pandang saat ini, tidak ada hubungan antara Ruo Fei dan Lu Yuwat, dia tidak mengekspos identitas kultivatornya di depan Lu Yu, bahkan dengan tegas memerintahkan Sui Yuanzong untuk merahasiakannya, ini menunjukkan bahwa dia tidak punya ide lain sama sekali. Dia hanya membantu Lu kamu sebagai teman. Kamu harus membantu saat kamu dalam kesulitan. Petik 2. Bukankah kita sedang berjaga-jaga? Ling Qingsui juga sedikit berani, lupakan, mari kita tidak membicarakannya. Sekarang orang ini mengancam kita dengan waktu perbaikan bersama, apa yang harus saya lakukan? Song Wei tersenyum dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Berjanjilah padanya. Apa? Apa? Song Wei berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingin bersama Ruo Fei? Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu menghukum dirimu sendiri atau Ruo Fei. Kamu akan mati. Ling Qingsui meninju Song Wei dengan wajah memerah, dan berkata, Wei, aku menemukan pipimu semakin tebal dan tebal. Bisa dibilang, bukankah ini dibangun olehmu? Song Wei berkata sambil menyeringai, kata-katanya kasar dan tidak kasar. Coba pikirkan, sekarang Ruo Fei menahan kita, apa yang bisa kamu lakukan? Lalu, kalau begitu biarkan dia pergi begitu saja. Kata Ling Qingsui, jika kamu berambisi, maka jangan bekerja sama, cobalah menerobos dengan mempraktikkan sutra hati pakaian neon. Song Wei berkata sambil tersenyum, itu bukan ide yang buruk. Sutra hati pakaian neon adalah latihan lain yang dipilih Xia Ruo Fei untuk mereka berdua. Ini terutama digunakan ketika mereka berlatih sendiri. Meskipun latihan ini juga cukup baik, dalam hal efisiensi kultivasi, ini dibandingkan dengan latihan menggabungkan jiwa dan tubuh. Ini masih sedikit lebih buruk. Jika Anda tidak cocok dengan Xia Ruo Fei sebelumnya, akan lebih baik untuk berlatih sutra hati pakaian neon, tetapi sekarang dalam situasi ini, jelas bahwa kombinasi spiritual adalah pilihan terbaik, sutra hati pakaian neon tampaknya merupakan sedikit hambar. Jadi, Ling Qingsui berkata tanpa ragu-ragu, jangan lakukan itu. Bukankah itu hanya meminta jarak? Lalu, apa kau setuju? Song Wei bertanya sambil tersenyum. Ling Qingsui cemberut, dan berkata, oke, kali ini aku akan melepaskannya pergi. Song Wei tersenyum dan berkata, oke. Kalau begitu aku akan menelepon Ruo Fei. Sebelum suara Song Wei, pintu kamar Xia Ruo Fei dibuka. Xia Ruo Fei keluar dari kamar sambil tersenyum, dan berkata, tidak perlu menelepon. Aku di sini. Dalam beberapa hari ke depan, hari-hari latihan Xia Ruo Fei akhirnya tidak akan terlalu membosankan. Meskipun ia menghabiskan lebih banyak waktu untuk kultivasi bersama tubuh spiritual setiap hari, karena penggunaan susunan waktu, pada kenyataannya, waktu kultivasinya sendiri tidak terpengaruh, malah ia punya banyak waktu. Tentu saja, waktu tambahan tidak bisa disia-siakan, jadi Xia Ruo Fei sibuk setiap malam. Pada awalnya, Song Wei dan Ling Qingsui masih sedikit tidak mau melepaskannya, beberapa hari kemudian, mereka berdua perlahan menjadi enggan, dan Xia Ruo Fei bahkan lebih enggan. Kecuali pada hari ketika Luo Qingfeng mengkonsolidasikan basis kultivasinya dan mempersiapkan Yujian untuk kembali ke Sekte Pemetik Bintang, Xia Ruo Fei pergi keluar dan secara pribadi mengirim bawahan yang paling kuat. Di lain waktu, dia tinggal di suite mewah ini bersama keduanya, pacar. 7 hari berlalu dalam sekejap. Basis kultivasi Song Wei dan Ling Qingsui telah membuat kemajuan besar setiap hari, dan setelah lebih dari 10 hari, keduanya benar-benar samar-samar menyentuh kemacetan lapisan ke-8 pemurnian gas. Saat basis kultivasi Xia Ruo Fei tumbuh, efek dari kombinasi kultivasi tubuh spiritual menjadi lebih baik dan lebih baik. Basis budidaya Xia Ruo Fei sendiri juga telah meningkat pesat, dan budidayanya yang sepenuhnya menggunakan Ziyuanjing terlepas dari biayanya tidak terbayangkan oleh pembudidaya jin dan lainnya. Faktanya, Xia Ruo Fei tidak tahu bahwa bahkan di zaman paling makmur di dunia kultivasi,
hanya para jenius yang tak tertandingi dari sekte besar yang dapat menikmati perlakuan seperti itu. Oleh karena itu, setelah lebih dari 10 hari berkultivasi, meskipun Xia Ruofei tidak memiliki tanda-tanda menembus tahap akhir inti emas untuk saat ini, dibandingkan dengan keadaan di mana dia baru saja menerobos menara percobaan, budidayanya sekarang telah meningkat banyak, dan fondasinya juga sangat kuat. Xia Ruofei, Song Wei, dan Ling Qingsui semua berharap untuk terus berlatih seperti ini, tetapi mereka masih harus pergi untuk sementara waktu. Karena masih ada 2 hari sebelum festival musim semi. Besok adalah malam tahun baru, entah itu Song Wei atau Ling Qingsui, mereka pasti akan menghabiskan tahun baru bersama keluarga. Di pihak Xia Ruofei, meskipun kerabatnya sendiri telah pergi, ada ibu baptis dan Lin Qiao, serta banyak teman dan saudara di Sanshan. Festival musim semi jelas merupakan festival terpenting bagi orang Tionghoa, dan tidak ada siapa-siapa. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga memutuskan untuk kembali ke Sanshan. Dia juga mempertimbangkan apakah Li Yifu perlu kembali ke Amerika Serikat untuk festival musim semi. Bagaimanapun, meskipun Li Yifu tidak memiliki anak, dia masih memiliki beberapa generasi yang lebih muda seperti keponakan dan keponakan. Mereka sekarang tinggal di Amerika Serikat. Mereka harus juga berharap Li Yifu akan pulang sebagai anggota kelompok. Xia Ruofei siap untuk membiarkan Zheng Yongshu duduk di Pulau Taoyuan. Level formasi Zheng Yongshu sangat bagus, dan dia juga telah mempelajari kontrol dasar dari formasi Taixu Xuanxing, dia tidak masalah tinggal di Pulau Taoyuan. Selain itu, Zheng Yongshu sudah sendirian, dan sekarang dia sendiri sedang berkultivasi di Pulau Taoyuan, dan dia tidak perlu melakukan perjalanan khusus untuk memindahkannya. Namun, ketika Xia Ruofei meminta pendapat Li Yifu, tanpa diduga Li Yifu menyatakan bahwa dia tidak akan kembali untuk merayakan tahun baru tahun ini. Li Yifu sudah mulai mencapai kemacetan periode inti emas. Dalam beberapa hari terakhir, dia merasa bahwa harapan untuk terobosan telah meningkat. Dia sedang bersiap untuk mundur sementara setrika panas untuk jangka waktu tertentu. Begitupun jika festival musim semi adalah hari libur yang sangat penting, dia tidak ingin menundanya, berlatihlah. Xia Ruofei secara alami menghormati dan mendukung keputusan Li Yifu. Dan dia tetap membiarkan Zheng Yongshu tinggal. Perhatikan akun publik, pesan Basecamp teman, perhatikan untuk mengirim uang tunai dan koin. Zheng Yongshu baru saja menyelesaikan urusan sepele di perusahaan Taoyuan. Setidaknya dia bisa kembali ke Sanshan setelah festival lampion, dan tidak ada waktu untuknya. Dengan Zheng Yongshu tinggal di Pulau Taoyuan, Li Yifu dapat mundur dan menerobos tanpa gangguan. Zheng Yongshu secara alami mematuhi keputusan Xia Ruofei, dan setelah mengalami efek dari formasi Taixu Xuanxing yang ditumpangkan pada formasi Luotian, Zheng Yongshu tidak dapat menghentikannya untuk waktu yang lama, ingin menghabiskan setiap detik di gedung Yan Huang, sedikit waktu. Dia tidak melakukannya tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi dia menerima tugas yang diberikan Xia Ruofei dengan sangat senang. Setelah menyelesaikan pengaturan di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei dan ketiganya siap untuk kembali ke Sanshan. Li Yifu dan Zheng Yongshu mengirim ketiganya ke atap gedung Yan Huang. Xia Ruofei melepaskan kapal terbang obsidian, kemudian berbalik dan tersenyum dan berkata kepada Li Yifu, "Yifu, karena kamu tidak akan kembali untuk merayakan tahun baru, maka kamu dapat mundur di Pulau Taoyuan dengan ketenangan pikiran. Semua lainnya masalah sepele akan ditangani oleh Lao Zheng, termasuk Taoyuan. Anda tidak peduli dengan masalah keamanan pulau, kontrol formasi, fokus saja pada pelatihan." Petik 2. Oke, terima kasih atas perhatianmu, Li Yifu berkata dengan hormat. Xia Ruofei tersenyum dan melambaikan tangannya, dan berkata, "Saya harap lain kali saya datang, saya dapat mendengar kabar baik tentang terobosan Anda. Murid itu harus melakukan yang terbaik," kata Li Yifu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memaksakan diri. Kultivasi adalah masalah tentunya. Semakin kokoh fondasinya, semakin mudah dan aman terobosannya. Jika kamu tidak dapat melakukan apapun, kamu tidak boleh memaksa sebuah terobosan. Hanya selangkah demi selangkah untuk mencapai kemacetan, itu benar-benar perlu. Jika Anda tidak dapat menerobos, jangan menjadi tidak sabar. Ketika saya kembali ke Pulau Taoyuan, saya masih dapat melindungi hukum untuk Anda. Lebih aman." Petik 2. Murid itu ingat,
Li Yifu berkata, Paman Si, jangan khawatir. Meskipun murid itu sangat ingin menerobos tahap inti emas, dia pasti tidak akan memaksanya. Ya, kamu tahu itu. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, lalu menoleh ke Zheng Yongshu, dan berkata, Zheng Tua, kamu harus bekerja lebih keras selama retret Yifu. Kamu harus memastikan keamanan pulau setiap hari. Pulau, disinilah fondasi kami berada, dan sama sekali tidak ada ruginya. Petik 2. Mengerti. Zheng Yongshu berkata dengan tegas, bawahan tidak akan pernah melupakan tugas mereka. Xia Ruofei mengangguk puas, dan berkata, oke, ayo pergi. Kalian harus kembali dan berlatih dengan cepat. Setelah berbicara, Xia Ruofei membawa Song Wei dan Ling Qingsui ke Obsidian Flying Boat. Kirim Tuan Paman dengan hormat. Kirim Guru. Baik Li Yifu dan Zheng Yongshu membungkukkan tubuh mereka dengan hormat, sampai Obsidian Flying Boat menghilang ke langit, dan kedua pria itu berdiri tegak dan kembali ke bawah. Li Yifu dan Zheng Yongshu membuat serah terima yang diperlukan, kemudian kembali ke kamar mereka dan secara resmi mulai berlatih dalam retret. Dan Zheng Yongshu juga mengambil alih kendali formasi Taixu Xuanxing dan secara resmi mengambil alih pertahanan Pulau Taoyuan. Setelah lebih dari 2 jam terbang, kapal terbang Obsidian yang dikendalikan oleh Xia Ruofei telah kembali ke langit di atas 3 pegunungan. Xia Ruofei dengan cepat menemukan komunitas Villa Jiangbin, dan mengemudikan perahu terbang Obsidian melintasi langit malam, melayang tepat di atas atap villa. Karena hari sudah malam ketika mereka tiba, dan itu adalah malam tahun baru besok, Song Wei dan Ling Qingsui tidak pulang, tetapi langsung tinggal di komunitas Villa Jiangbin. Keesokan harinya, pada pagi malam tahun baru, Song Wei dan Ling Qingsui pulang secara terpisah. Song Wei ingin pulang untuk menghabiskan festival musim semi bersama orang tuanya, dan Xia Ruofei, yang sendirian, dapat menghabiskan tahun baru bersama Ling Qingsui dan Ling Xiaotian, tetapi agar tidak saling memihak, dia tidak pergi ke Ling rumah Qingsui sama sekali, tetapi pergi ke Ibu Huzi untuk menemaninya. Ibu Baptis dan Lin Qiao merayakan tahun baru bersama. Pada awal malam tahun baru, setelah Song Wei dan Ling Qingsui kembali, Xia Ruofei pergi ke komunitas Ibu Huzi. Dia naik lift ke unit dupleks di lantai atas segera setelah dia membunyikan bel pintu, dia mendengar langkah kaki cemas di dalam, dan kemudian pintu terbuka tiba-tiba. Melihat Xia Ruofei, Lin Qiao tiba-tiba tersenyum terkejut, dan berteriak, Saudara Ruofei. Kamu akhirnya di sini. Masuk. Lin Qiao mengenakan setelan rumah flanel bermotif sapi dengan sepasang sandal katun beruang yang lucu. Rambutnya dibungkus dengan santai, dan ada sedikit keceriaan dalam vitalitas mudanya. Xia Ruofei sudah lama tidak bertemu Lin Qiao. Ketika kami bertemu kali ini, saya menemukan bahwa Lin Qiao lebih cantik daripada ketika dia di sekolah menengah, dan dia terlihat lebih menarik setelah dia menghilang dari masa mudanya. Qiaur, selamat tahun baru. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum sambil mengganti sandal. Hari ini adalah malam tahun baru, hari terakhir tahun ini, dan besok adalah festival musim semi. Lin Qiao berkata sambil terkekeh, Saudara Ruofei, kamu mengatakan ini lebih awal. Xia Ruofei tertegun, lalu tertawa, dan berkata, ketika kita masih muda, malam tahun baru bahkan lebih meriah daripada festival musim semi. Bukankah sudah waktunya untuk makan malam tahun baru? Bukankah sudah waktunya untuk festival musim semi? Gala di malam tahun baru. Malam tahun baru. Malam tahun baru adalah hari terbaik dalam setahun. Petik 2. Itu benar. Lin Qiao berkata, saya dulu menantikan tahun baru, tapi nanti. Dengan ini, Lin Qiao berhenti, tetapi Xia Ruofei sudah mengerti apa yang dimaksud Lin Qiao. Setelah Lin Hu meninggal, keluarganya sangat berduka. Dengan berjalannya waktu, rasa sakit di hati secara bertahap akan tertutup debu, jadi mungkin baik-baik saja pada waktu-waktu biasa, tetapi ketika datang ke tahun baru dan liburan, keluarga orang lain akan bahagia. Hanya keluarga mereka, hanya ibu dan anak perempuan saja, tidak dapat dipungkiri mereka akan tersentuh. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Qiaoer, jangan bicarakan ini, kita semua akan hidup selama tahun baru. Dengar, bukankah aku harus datang menemanimu untuk merayakan tahun baru? Ya, Lin Qiao mengangguk dengan berat. Xia Ruofei bertanya lagi, di mana ibu baptisnya? Xia Ruofei dan ketiganya sibuk di dapur bersama. Xia Ruofei juga membawa banyak bahan.
Semuanya diproduksi di Taoyuan Space. Kualitasnya tentu saja kelas 1, hanya digunakan untuk menyiapkan makan malam tahun baru. 3 orang hanya makan di siang hari, lalu duduk di ruang tamu dan mengobrol sebentar. Xia Ruofei bertanya tentang studi Lin Qiao di Universitas Ludao dan mengetahui bahwa kinerja Lin Qiao termasuk yang terbaik di kelasnya dan dia juga memenangkan medali emas dalam kompetisi desain kampus. Xia Ruofei juga sangat senang dan tidak ragu-ragu untuk memujinya. Dan Lin Qiao dipuji oleh Xia Ruofei, dan dia lebih bahagia daripada memenangkan hadiah. Setelah berbincang sebentar, mereka bertiga pergi ke kamar masing-masing untuk istirahat makan siang. Di rumah ini, Ibu Huzi selalu memesan kamar tamu untuk Xia Ruofei. Kali ini, mengetahui bahwa Xia Ruofei akan datang untuk merayakan tahun baru bersama, dia juga memakai spray dan tempat tidur baru. Saya belum pernah menggunakan tempat tidur ini setelah saya membelinya, tetapi Ibu Huzi mencucinya terlebih dahulu, sehingga Xia Ruofei dapat mencium aroma sinar matahari yang nyaman saat berbaring di tempat tidur. Bangun di sore hari, Ibu Huzi terus menyiapkan makan malam tahun baru. Orang Sanshan tidak makan pangsit seperti orang utara, tapi makan malam tahun baru juga sangat kaya, ada walet daging, lontong, talas pinang dan sebagainya. Meski ada supermarket siap pakai di luar, Ibu Harimau masih ngotot pada buatan tangan sendiri, baik kualitas bahan atau rasanya, secara alami lebih baik dari yang dibeli di supermarket. Selain hidangan khas itu, ayam, bebek, dan ikan tentu saja tidak kalah. Daging bebek yang digunakan untuk makan malam tahun baru keluarga masih merupakan Ibu Huzi yang melakukan perjalanan khusus ke kampung halamannya di Kabupaten Changping untuk menemukan bebek muskofi lokal yang dibeli oleh orang-orang di desa. Sulit untuk membeli bebek muskofi yang dibudidayakan. Lin Qiao menarik Xia Ruofei untuk mengobrol di ruang tamu, membicarakan tentang cerita lucu di kampus universitas. Itu tidak ada habisnya, dan dia ingin berbagi semua hal sepele yang terjadi di kamar tidur dengan Xia Ruofei. Dan Xia Ruofei bukannya tidak sabar, selalu mendengarkan sambil tersenyum. Dia mengenal Lin Qiao sejak dini. Pada saat itu, dia kembali ke Sanshan untuk pertama kalinya saat cuti keluarga. Lin Hu memintanya untuk membawakan beberapa makanan khas setempat untuk ibu dan saudara perempuannya. Setelah Lin Hu meninggal, dia bahkan memperlakukan Lin Qiao sebagai saudara perempuannya sendiri. Keduanya mengobrol, langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap, dan suara petasan terdengar dari waktu ke waktu di telinga mereka. Ini karena beberapa orang sudah mulai makan malam tahun baru. Makan malam-malam tahun baru Sanshan tidak selarut di utara, pada dasarnya ini adalah waktu makan malam normal, beberapa bahkan lebih awal dari biasanya. Tentu saja, karena larangan kembang api dan petasan di sebagian besar wilayah, suara petasan ini agak jauh dari komunitas kelas atas seperti rumah Lin Qiao, dan tentu saja mereka berada di area tanpa bakar. Kali ini, Ibu Huzi keluar dari dapur, menyeka tangannya pada celemek, dan tersenyum dan berkata, makan malam tahun baru sudah siap. Datang dan bantu sajikan makanan. Ayo, Xia Ruofei menjawab, lalu berkata pada Lin Qiao, Qiaoer, datang dan bantu. Bagus. Xia Ruofei dan Lin Qiao berjalan ke dapur bersama, dan membantu Ibu Huzi menyiapkan makan malam mewah yang telah dia persiapkan untuk hari itu di atas meja satu per satu. Meja makannya yang besar penuh, dan keterampilan memasak yang baik dari Ibu Huzi ditampilkan sepenuhnya di sini. Ruofei, hari ini tahun baru, kita semua minum-minum di bar. Ibu Huzi berkata sambil tersenyum, aku ingin bertanya pada Qiaoer, kamu bisa minum lebih banyak. Tidak masalah. Xia Ruofei berkata, Ibu Baptis, saya punya anggur di mobil saya akan menurunkannya. Ibu Huzi melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Saya siap. Setelah selesai berbicara, Ibu Huzi berbalik dan mengeluarkan sebotol anggur dari lemari. Xia Ruofei melihat lebih dekat, dan tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Yang dibawa Ibu Huzi adalah minuman keras Drunken Eight Immortals, yang hanya dijual dalam jumlah banyak di supermarket. Jelas, dia membelinya kembali sebelumnya. Zui Baxian Likor dikenal dengan harga murah dan kualitas bagus, tapi, murahnya juga relatif terhadap anggur terkenal seperti Maotai Wuliangye. Lagi pula, rasa Zui Baxian tidak kalah dengan anggur terkenal ini, dan harganya jauh lebih murah daripada Maotai Wuliangye. Jadi murah itu relatif. Kalau
Harganya satu putaran, Drang 8 Immortals tidak murah. Bagi Ibu Macan, konsumsi seperti itu sudah pasti mubazir. Ibu Huzi juga berkata dengan gembira, saya mendengar bahwa anggur jenis ini tidak mudah untuk dibeli. Kemarin saya pergi ke supermarket untuk mengantri pagi-pagi sekali. Untungnya, saya menyambar sebotolnya. Ibu dan putrinya biasanya tidak minum, jadi wajar saja jika mereka tidak menaruh alkohol di rumah. Ibu Huzi pergi ke supermarket untuk sementara waktu untuk membelinya. Jika dia ingin membeli 8 Immortals yang mabuk panas, dia pasti harus mengantri lebih awal untuk membelinya. Xia Ruofei hanya bisa tersenyum diam-diam. 8 anggur abadi yang mabuk ini semuanya dibuat olehnya menggunakan ruang peta roh, dan anggur yang disimpannya sendiri memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi daripada yang dijual dalam batch. Tapi dia tidak bisa menjelaskannya sekarang, lagi pula, ini adalah cara Ibu Huzi untuk mengungkapkan cintanya pada Xia Ruofei. Oleh karena itu, Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Ibu Baptis, kamu terlalu kuat. Minuman keras Drang 8 Immortals selalu kekurangan pasokan. Selama produk ada di rak, pada dasarnya akan terjual. Anda dapat membeli Drunken 8 yang otentik minuman keras abadi. Mudah. Petik 2. Ibu Huzi tersenyum dan berkata, itu karena tahun baru Imlek akan segera datang, jadi supermarket juga menambah pasokan, kalau tidak sekarang bukan giliranku dan akan dirampok. Apakah anggur ini benar-benar bagus untuk dijual? Lin Qiao berkata, dan kemudian berkata dengan tatapan penuh perhatian, aku ingat ini Tao Yuan. Xia Ruofei dengan cepat mengedipkan mata pada Lin Qiao, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja wine ini laris manis. Dibandingkan dengan Mao Tai Wu Liang Ye, harganya kurang dari setengahnya, tapi kualitas wine-nya hampir sama, bahkan lebih untuk Drunken 8 abadi. Pemenang, semua orang secara alami bersedia memilihnya. Petik 2. Lin Qiao pernah magang di perusahaan Tao Yuan, dan kemudian menerima banyak pesanan dari perusahaan Tao Yuan, biasanya mendesain poster, jadi wajar jika mengetahui bahwa Zui Baxian Liquor sebenarnya adalah produk perusahaan Tao Yuan. Namun, Xia Ruofei menyela dan mengedipkan mata padanya. Dia segera bangun dan dengan cepat berkata, kalau begitu aku harus mencicipinya hari ini. Ibu Huzi berkata, kamu baru saja minum. Hari ini adalah tahun baru yang bahagia, jadi biarkan kamu minum, jika tidak kamu adalah perempuan dan kamu tidak diizinkan untuk minum di luar, kamu tahu. Mengerti, kata Lin Qiao dengan kerutan mulut. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ayo, aku akan menuangkan minuman untuk semua orang, mari kita minum bersama dulu.